Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Pancasila Grup B ingin mempresentasikan apa yang telah kita buat tentang esai dari berjudul Pancasila sebagai filsafat hidup di tengah arus cybercrime. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Azhar Raihan Rahman. Yang kedua, Ridwan Andriano. Yang kedua, Danur Aisyah. Ada Nisrin Khairia, Gabriel Sabatino, Muhammad Ridho Santana, dan Muhammad Rifki Agipari. Tujuan dibuatkan video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah Pancasila dengan dosen pelampu Dr. Bambang Sucipto. Langsung saja kita ke materi inti. Baik, sebelum masuk ke materi, adapun latar belakang. Saat ini teknologi merupakan sarana yang paling canggih dalam aktivitas kehidupan manusia, di mana perangkat teknologi komputer dan internet telah menciptakan dunia baru yang biasa kita kenal sebagai dunia maya atau cyberspace. Di dalamnya terdapat keberagaman warga dunia maya yang disebut sebagai netizen. Akan tetapi, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, teknologi justru dimanfaatkan untuk menciptakan kerusakan, nilai gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dengan munculnya cybercrime. Jadi, baik untuk materi selanjutnya. Oke, masuk pada landasan teori. Yang pertama itu pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah dasar dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan semua komponen di seluruh wilayah Indonesia. Oke, selanjutnya ada pengertian filsafat hidup. Oke, baik. Yang kedua ada pengertian Pancasila sebagai filsafat hidup. Seperti di bagian awal paragraf, bahwa pengertian Pancasila adalah sistem filsafat adalah mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman di atas. Tentunya dengan saling mengaitkan antara sila yang satu dengan lainnya. Misalnya, ketika kita mengkaji sila kelima yang intinya tentang keadilan, maka harus dikaitkan. Kemudian merupakan kenyataan objektif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa dengan membedakan suku atau ras. Selanjutnya ada pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Teknologi dalam arti ini dapat diketahui melalui barang-barang, benda-benda, atau alat-alat yang berhasil dibuat oleh manusia untuk memudahkan dan menggampangkan realisasi hidupnya di dalam dunia. Oke, selanjutnya adalah pengertian cybercrime akan dibawakan oleh Nisrin Khairia. Baik, terima kasih Ica. Selanjutnya itu ada pengertian cyberscam, di mana suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Adapun dalam arti luas yang merupakan semua tindak ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak lain. Adapun dalam arti sempit, yaitu semua tindak ilegal yang ditunjukkan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Yang kelima itu ada Pancasila sebagai filsafat hidup di tengah arus cybercrime. Di tengah arus globalisasi, setiap insan saling berinteraksi tanpa menghiraukan jarak. Teknologi komputer yang berbasis internet telah menciptakan dunia baru yang disebut sebagai dunia maya atau cyberspace, yang tidak dapat dipungkiri menimbulkan kejahatan di dunia maya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan filter untuk menyerap pengaruh perubahan zaman di era globalisasi ini. Dilanjutkan oleh Ridwan. Baik, terima kasih kepada Nisrina. Berikutnya, cara pengambilan data. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dan dengan metode penelitian survei yang dilakukan dengan wawancara kepada seorang warga lokal pengguna media sosial, yaitu Nizar Ainul Yakin.
Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur. Selain itu, studi pustaka ialah pengumpulan data dan informasi diambil dari beberapa jurnal dan media daring yang berkaitan dengan penelitian. Melihat keadaan yang sedang dialami sekarang, wawancara tetap dilakukan secara luring dengan protokol kesehatan yang ketat. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2022. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada narasumber. Pertama, bagaimana pengetahuan dan praktik masyarakat terhadap Pancasila? Narasumber menjawab, pengetahuan dan praktik masyarakat terhadap Pancasila itu kurang baik. Pengetahuannya sudah baik, namun untuk praktiknya kurang baik. Masyarakat kurang menjunjung tinggi Pancasila. Yang kedua, secara umum apa filsafat hidup masyarakat yang dijunjung? Seperti pertanyaan pertama tadi, masyarakat rata-rata menjunjung Pancasila sebagai filsafat hidupnya, namun kurang dipraktik secara signifikan. Yang ketiga, bagaimana kultur media sosial pada masyarakat secara umum? Bapak narasumber menjawab bahwa netizen dari Indonesia sempat dicap sebagai pengguna internet yang paling tidak sopan. Dan ya, begitu. Pengguna media sosial Indonesia itu terkenal dengan ketidaksopanannya. Dan kultur media sosial Indonesia bisa dibilang kurang baik. Yang keempat, seberapa dalam pengetahuan masyarakat mengenai cyberbullying? Masyarakat Indonesia mengetahui atau tahu mengenai cyberbullying, namun kesadaran mereka atas dampaknya yang mereka lakukan, mereka mungkin kurang mengetahuinya secara mendalam, karena kasus cyberbullying di Indonesia atau di dalam masyarakat itu masih marak. Yang kelima, bagaimana cara masyarakat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat hidup? Seperti pertanyaan yang pertama tadi, masyarakat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu kurang signifikan dan kurang total. Namun ada beberapa hal-hal yang mungkin bisa kita lihat sudah terjalan dengan baik, seperti yang paling umum itu nilai gotong royong dari Pancasila. Mungkin sekian dari pengambilan data. Selanjutnya adalah analisis dari beberapa pengumpulan data dan latar belakang dan beberapa masalah yang terjadi di Indonesia. Hasil dari renungan pendahulu kita melahirkan Pancasila yang memiliki nilai ideologi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Namun, di era globalisasi sekarang, peran Pancasila itu sangat penting. Kenapa? Karena pada saat zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Perbedaannya adalah ketika zaman dahulu kita perang melawan penjajah. Namun, pada saat sekarang, kita bisa saja melawan dengan bangsa sendiri, ataupun teman sendiri dan sekaum dengan kita. Karena di era globalisasi ini, kejahatan cybercrime itu mencakup pada banyak, ada yang namanya cybercrime itu, ada cyberbullying, cyber security, maupun kejahatan cyber yang lain. Yang marak di Indonesia itu adalah contohnya kasus yang terdekat adalah pencurian data. Nah, di pencurian data ini di Indonesia sudah sering kali terjadi, maupun itu pencurian data dari kartu tanda penduduk, maupun itu kartu kesehatan, maupun itu identitas kita masing-masing. Nah, sehingga kita itu tindak kejahatan melalui teknologi itu tidak dapat dihindari karena sering banget terjadi ya di lingkungan sekitar kita. Nah, dari permasalahan tersebut, kebijakan pemerintah ini mengenai revolusi mental dapat menunjukkan sikap perilaku masyarakat lebih menghargai jasa dan pengorbanan pahlawan serta menghargai sejarah. Di teknologi ini kita harus lebih berhati-hati untuk menjaga identitas kita, karena identitas kita itu dibuat oleh semaksimal mungkin oleh perjuangan pahlawan kita agar Indonesia itu lebih terjaga dan keamanan itu terjamin. Nah, saat ini juga pemerintah sedang berusaha untuk membenahi pola pikir masyarakat untuk menjiwai makna Pancasila, menumbuhkan sikap gotong royong dan melemahkan sikap individualisme. Nah, cybercrime ini harus kita basmi agar tidak terjadi lagi di Indonesia untuk kedepannya, agar kaum milenial maupun kaum Gen Z tidak menjadi yang individualisme ataupun terbawa arus oleh teknologi di era globalisasi. Maka dari itu kita sebagai pemuda harus membasmi apa yang namanya itu cybercrime. Di internet di Indonesia harus terjamin keamanannya dan terjaga agar tidak ada kasus-kasus cybercrime yang terjadi lagi. Oke, setelah beberapa pembahasan tentang cybercrime tadi, maka terbentuklah kesimpulan yang dimana jadi Pancasila adalah sebuah pedoman hidup yang menjadi tameng utama bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini.
Pancasila menjadi pencegah mudahnya garis moral bangsa di saat akses serba terbuka dengan dunia luar. Sila-sila dari Pancasila tersebut secara komplit menutup dan membimbing pemerintah dalam menanggulangi kejahatan pada era digital, yang dimana salah satunya adalah cybercrime. Pancasila saat ini berperan sebagai saringan arus yang masuk ke dalam Indonesia, menjaga bangsa agar tetap utuh dan tidak erosi sedikit demi sedikit. Sekian video presentasi dari kami tentang cybercrime. Nah, di mana Pancasila ini sangat penting bagi kita di era sekarang untuk menjaga diri kita dari cybercrime, dan semoga kita diberi keamanan ke depannya, dan semoga kita juga tidak terbawa arus oleh era globalisasi dan tetap menjaga NKRI dan Pancasila harga mati. Mungkin terima kasih dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.